Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia round 3 sangatlah sulit. Pasalnya tim-tim lawan menjamu tamunya di tempat yang jauh. Strategi ini sengaja dilakukan agar para pemain frustasi sebelum bertanding. Round 3 ya kita hadapi. Kita hadapi, pemain jangan cedera ya, dan saya rasa pertandingan berat lawan Saudi itu kita ke sana, lalu kita tuan rumah dengan Australia di sini. Ya kalau kita bisa mencuri poin di 2 game ini luar biasa. Dan habis itu kita berat lagi, harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke China, tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, ya itu Qingdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Ya, jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Jadi ya kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Timnas Cina pilih berkandang di Stadion Qingdao, strategi untuk bikin timnas Indonesia capek sebelum bertanding. Nah, ini dia beritanya. Jadi, venue laga timnas Cina dan juga timnas Indonesia itu bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao Shandong. Nah, jadi Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru di Cina. Pembangunan stadion dimulai pada tahun 2020 dan dibuka pada tahun 2023 berkapasitas 50.000 penonton, menjadi home base peserta Chinese Super League Qingdao Hainui FC. Nah, untuk sampai ke stadion ini, timnas Indonesia harus menjalani penerbangan yang panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan timnas Cina karena tidak terdapat flying langsung dari Bahrain ke Qingdao. Nah, kalau kita melihat atau merujuk pada aplikasi pemesan tiket pesawat, timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, Cina. Di antaranya dengan 2 kali transit, penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Doha, Qatar, lalu ke Bandara Hong Kong di Hong Kong, dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiadong di Qingdao. Kalau dilihat-lihat memang perjalanannya yang cukup panjang dan juga melelahkan ya. Kira-kira ada apa dengan timnas Cina ya? Kenapa sampai begitunya dengan timnas Indonesia? Padahal pertandingan-pertandingan lain itu venue-nya sangat dekat ya. Sangat dekat, hanya Indonesia yang disimpan jauh sekali. Sayang sekali ya Cina sampai begitunya. Padahal kalau dipikir-pikir dari segi ekonomi banyak produk-produk Cina itu, hampir semua produk Cina itu ada di Indonesia. Ya, apakah ini salah satu strategi yang efektif untuk membuat timnas itu lelah sebelum bertanding? Ya, kita nantikan saja hasilnya nanti. Ayo, bagaimana komentar teman-teman sahabat Garuda, pecinta timnas Indonesia? Ayo nih, kita diskusi dulu di kolom komentar.